Aku akhirnya pergi lagi ke Gunung Bolo buat ngelakuin ritual itu. Ziarah ke makam Nyai, ternyata banyak cewek-cewek yang kayak naro bedak, lipstik, parfum, tapi mereka nggak ngelakuin pesugihan, lebih milih pengasihan. Abis ritual itu, ritual berhubungan badan itu, uang yang diberangkas tuh nambahnya nggak banyak, tapi setiap minggu bertambah uangnya, dan otomatis kan hura-hura nih biasanya. Akhirnya dari situ aku mulai lagi ke dunia malam. Sampai di sini udah berapa nyawa yang dikorbankan? Di lereng Gunung Bolo yang sunyi mencekam, angin berhembus membawa perjanjian hitam. Kekayaan tak terbatas yang sudah dalam genggaman kembali sirna karena tak ada ritual persembahan. Bayangan hitam muncul dari balik celah arwah, menagih nyawa sebagai ganti janji yang patah. Satu persatu nyawa menghilang tanpa kata, menuntut maut yang terus menghancurkan hidup Teh Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sobat Malam Mencekam, hari ini senang sekali kita bisa ketemu ya. Ada narsum yang sudah ada videonya. Yang ini nih, nanti ditonton ya. Kisahnya seru, seram, dan menggemaskan. Dan juga membuat sebel ya, ketakutan gitu. Apa kabar Teh Tata? Alhamdulillah baik, Mang. Terima kasih ya mau melanjutkan kisahnya di Malam Mencekam. Sama-sama, Mang. Banyak yang nunggu soalnya. Jangan sampai nggak ada terusannya katanya gitu. Oke. Teh Tata sekarang apa ini kegiatannya? Sekarang lebih ke job SPG aja. Job SPG ya? SPG, ada MC juga dikit-dikit. Oke, mudah-mudahan tambah rame ya. Amin, amin. Banyak ordernya. Dan hari ini Teh Tata akan melanjutkan kisah yang kemarin sampai dengan yang mulai menikmati kekayaan ya waktu itu. Betul. Gimana kisahnya? Jangan lupa untuk siapkan cemilan dan rokoknya ya. Kita nonton sampai habis, sampai 1 jam ke depan. Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Teh Tata. Ya, Mang Yai, kita mundur dulu sebentar ya, sedikit aja. Jadi pas aku beli rumah di daerah Dago itu, aku juga udah mulai deket nih sama Rama. Jadi Rama tuh salah satu musisi yang ya cukup terkenal juga di daerah Bandung. Terus deket, akhirnya kita mutusin buat nikah, Mang Yai. Nikah. Setelah dan pacaran berapa lama itu? Itu pacaran sekitar hampir 2-3 bulanan, sebentar. Express ya? Ya. Nah, dekat, terus akhirnya kita mutusin buat nikah dan ngejalanin kehidupan ya normal-normal aja sih sebenarnya. Karena kan aku kenapa mutusin buat nikah sama Rama, karena emang udah klop satu sama lain gitu. Jadi dia bukan cuman pasangan tapi partner in crime gitu. Udah tahulah baik buruknya, sifatnya, segala macam udah tahu, dan kita juga sering tukeran job nih Mang Ei. Jadi ketika kita dianya ada job ngeband, tiba-tiba klien butuh MC di acara selanjutnya, dia juga ngelemparnya ke Tata. Nah, kalau misalkan Tatanya ada klien butuh talent, itu Tata juga ngelemparnya ke Rama, ke bandnya Rama. Sebenarnya aku nggak sepenuhnya jujur nih sama Rama, karena kan udah pesugihan kayak gini kan lebih dijaga rahasianya gitu. Nggak boleh semua orang tahu
nggak semua orang tahu sih, emang nggak ada yang tahu sebenarnya Mang Dan Yai. Rama juga nggak tahu ya? Rama nggak tahu. Dan setiap bulan kan aku harus ngelakuin ritual itu kan Mang Yai. Kayak 2 atau 3 hari tuh aku pasti ninggalin Bandung 1 bulan sekali. Dan aku alasan ke Ramanya cuman ketemu sama mama gitu. Jadi jenguk mama 2-3 hari setiap bulannya. Karena aku alasan ke Ramanya, aku nggak mau ngasih transfer via transfer, tapi aku harus nemuin mama karena aku juga kangen sama mama. Alasannya gitu Mang Yai. Terus akhirnya lambat laun Rama udah mulai agak curiga nih, kenapa setiap bulan dia nggak dibolehin ikut. Selain karena bentrok sama jadwalnya, bentrok juga sama kegiatannya dia. Kalau misalkan lagi ada waktu senggang, kok aku nggak boleh ikut, kenapa? Rama nanya gitu kan. Terus aku bilang, kalaupun kamu ada waktu senggang atau kosong, better kamu buat istirahat. Karena kamu istirahat waktunya cuma sebentar, cuma 1-2 hari. Kalau kamu ikut aku juga ke Cirebon, aku takut kamu nggak fit badannya. Gitu, jangan sampai sakit dan schedule-nya jadi berantakan, aku bilang gitu. Akhirnya Rama ngerti itu dan masuk logis juga kan. Terus ya udah, akhirnya Rama nurut dan percaya sama aku kalau emang aku pulang ke Cirebon. Karena memang sebelum ritual itu biasanya nih Mang, aku emang nemuin mama tapi cuman sebentar. Kayak dari Bandung misalkan pagi, siang otomatis sudah sampai Cirebon dan aku cuman memang ngasih uang doang ke mama. Terus lanjut kereta sore sampai sana, sampai tempatnya Mas Gilang itu ya malam gitu, malam atau mendekati pagi. Kalau ritual persembahan atau sesajen itu setiap bulan atau setiap tahun mungkin? Setiap bulan Mang. Setiap bulan. Ya, Hari Jumat, apa itu? Jumat Pon. Oh, Jumat harus pon ya? Iya. Setiap Jumat Pon itu kita sesajen ke sana. Dan sesajennya itu bisa dibilang gimana ya, agak di luar nalar sih. Aku juga kalau sekarang ngebayangin tuh kayak masih mual tuh Mang. Masih ya kalau Sundanya masih lah gitu. Kayak kita sembelih ayam itu kita makan mentah-mentah di situ. Hanya diminum juga gitu. Sampai habis? Sampai habis. Ayam gede? Iya. Tapi nggak ada bulunya kan? Nggak ada. Maksudnya di situ tuh ya udah pure, cuman nyisain bulunya aja. Nggak dimasak ya? Enggak. Oh, seram. Iya, masih kalau ingat masih agak seul gitu. Ya masih mual. Terus kayak cemani kan lebih hanyir ya Mang ya, darahnya gitu, baunya. Jadi kayak masih kebayang sih baunya, mualnya, terus kayak rasa dagingnya gitu, kayak masih kebayang aja. Aku 2-3 bulan rutin kayak gitu, setiap bulan ngelakuin sesajen. Terus Rama ya nurut-nurut aja dan percaya gitu. Dan setiap kali abis ngelakuin sesajen itu, uang yang diberangkas tuh nambah. Nambahnya nggak banyak, tapi setiap minggu bertambah. Itu bukan tumbal ya, sesajen? Sesajen. Nambah ya? Nambah. Setiap kali kita ngelakuin ritual itu nambah Mang. Kalau tumbal? Kalau berapa tumbal tahun? itu kalau kita lupa buat ngasih sesajen, Gantinya tumbal? gantinya tumbal. Kalau kita lupa buat ngasih sesembahan, ngasih sesajen, itu resikonya nyawa, diganti sama 1 nyawa. Itu makanya jangan sampai lupa atau kita kehilangan orang yang kita sayang. Udah berjalan normal semuanya,
ada satu momen Rama job di luar kota, Mang. Sebenarnya sih masih kebayang ya sama Rama, masih ya bisa dibilang belum move on lah dari Rama. Dia dapat job, Mang, dari Tata di luar kota. Waktu itu Tata juga lagi banyak-banyaknya banget job, banyak-banyak nge-MC, nge-crew event juga, SPG-an juga iya gitu. Badan lagi benar-benar diforsir. Jadi waktu itu Tata pulang pagi sekitar jam 2-an. Tata baru sampai rumah. Tata pikir itu mau ngelakuin ritual, Mang. Emang Tata niatnya izin ke Rama tuh mau ke Mama kan. Kalau jadi aku mau ke Mama, aku bilang ke Rama gitu kan. Oh ya udah, gak apa-apa, hati-hati. Nanti aku kalau mau berangkat aku bangunin kamu. Ternyata emang bener dibangunin, cuman akunya masih ngantuk gitu. Nah itu aku jadwal kereta itu jam 5, Mang. Cuman akunya karena masih ngantuk jadi kayak oh iya ya udah gitu aja. Rama ngebangunin karena dia mau berangkat gitu. Jam 3-an tuh dia mau berangkat. Terus aku dibangunin karena kereta jam 5 pagi. Ya udah bablas. Akhirnya aku bangunnya siang dan lupa. Hari itu lupa, benar-benar lupa. Sampai harusnya kan itu hari itu tuh aku udah sampai di Gunung Bolo. Udah sampai Gunung Bolo seharusnya, sambil nyiapin sesajen buat Nyai. Tapi itu aku benar-benar bangun siang sekitar jam 12-an dan itu mepet banget waktunya. Kalaupun dipaksain berangkat nggak akan on time sampai sana. Otomatis ya sama aja dengan aku nggak ngelakuin sesajen. Karena kan kalau makhluk kayak gitu kan jam segitu ya udah jam segitu. Misal abis maghrib sesajennya harus sudah ada dan orang yang ngelakuin ritual sesajennya itu udah ada, ya udah jam segitu. Itu harus di Gunung Bolo ya? Iya. Nggak bisa di rumah gitu? Nggak bisa. Itu dari makam nyainya itu naik lagi sedikit, Mang. Kayak aku kalau misalkan ke Gunung Bolo tuh ngelakuin sesajen sambil kayak ziarah ke makam nyai. Itu sambil berdoa apa segala macam. Dan aku di situ nggak sendiri, Mang. Ternyata banyak cewek-cewek yang kayak naro bedak, lipstik, parfum itu buat kayak pengasihan gitu loh, Mang. Tapi mereka nggak ngelakuin pesugihan, lebih milih pengasihan. Terus abis ziarah biasanya aku dipanggil nih sama Mbah Bejo ini nih buat ngelakuin sesajen di atas gitu. Jadi naik lagi sedikit, sekitar jalan kaki 15 menit. Hari itu tuh aku benar-benar udah nih nggak bisa nih kayaknya. Aku udah pasrah di situ, Mang. Bangun-bangun siang, pas siang aku bangun ngeliat HP itu Mas Gilang. Banyak spam telepon, chat gitu, banyak spam. Akhirnya aku lihat, buka dan ya memang harusnya siang tuh aku udah di sana dan nyiapin sesajen. Karena nyiapin sesajen ini di rumahnya Mas Gilang. Bude aku pun tahu. Beliau yang nyiapin sesajen itu. Tuh, terus kayak aku akhirnya telepon balik Mas Gilang. Mas maaf, aku baru bangun. Karena badan aku ngedrop kecapean. Waduh, terus gimana, Ndok? Katanya. Ya gimana, Mas? Aku udah pasrah wis. Aku bilang gitu. Ya udah, Ndok. Sabar ya. Siap-siap dapat kabar duka hari ini juga. Sore menjelang maghrib aku dapat kabar duka beneran. Dari rumah sakit
aku dapat kabar kalau Ramanya kecelakaan. Itu udah di UGD. Sebenarnya sih aku cerita kayak gini masih agak gimana gitu, Mang. Karena itu emang kesalahan aku gitu. Gara-gara aku Rama nggak ada. Padahal aku pikir kayak aku nggak bisa nemuin orang yang kayak gini lagi. Aku di situ kayak udah maaf. Dalam hati aku kayak maaf ya, gara-gara aku. Maaf. Gara-gara aku kita pisah. Benar-benar pisahnya beda alam gitu. Itu berarti sudah menikah berapa lama? Itu baru nikah, belum setahun. Belum setahun. Mang. Boleh tahu nggak kecelakaannya karena apa? Dia nabrak mobil tronton lawan arah. Emang depannya udah benar-benar ringsek sampai harus dibongkar mobil depannya. Adu banteng gitu ya? Iya, udah nggak berbentuk, Mang. Udah potong sini ke atas, bawahnya masih utuh. Korbannya hanya Rama aja? Rama aja. Supir tronton enggak? Enggak, karena supir tronton kan dia tinggi kan tronton. Kalau mobil kayak minivan pendek, Bang. Otomatis kan kalau misalkan makasih. Kalau misal mobil minivan ketemu tronton kan otomatis jauh banget, Mang, tingginya. Kayak cuman nyampe bemper depan, ketemu langsung kepala minivan. Udah nggak berbentuk, Mang. Udah hancur semuanya. Yang kesisa cuman dari pinggang ke bawah. Di situ aku agak stres, depresi. Tapi hidup kan harus tetap jalan ya, Mang ya. Akhirnya aku pelan-pelan bangkit. Dan aku nyampein juga ke Mas Gilang. Abis dapat kabar duka itu, aku masih shock, masih blank. Aku refleks telepon Mas Gilang. Mas, Rama kecelakaan. Terus ya udah, Nduk, kamu sing sabar. Kamu harus terima resikonya. Itu resikonya kalau kamu sampai lupa. Instan ya? Iya. Setiap kali kamu lupa, Mas Gilang bilang gitu. Setiap kali kamu lupa buat ngelakuin ritual sesajen, ada nyawa yang harus diambil. Jadi kayak oke, aku gak boleh sampai kelewat lagi nih. Mas Gilang akhirnya telepon ke Mbah Bejonya, ceritain detailnya seperti apa. Jadi ya udah Mbah Bejo nyaranin buat aku ngelakuin ritual berhubungan lagi seperti di awal perjanjian. Seminggu setelah Rama pergi, aku akhirnya pergi lagi ke Gunung Bolo buat ngelakuin ritual itu. Dan harinya sama, Jumat Pon. Dengan pasangan siapa itu? Yang sama-sama mau melakukan perjanjian itu juga, Mang. Dan ketemu di sana? Ketemunya di sana. Ya seperti awal juga kan, setiap kali nyainya mau datang itu ada suara gamelan, terus kayak suara-suara ngedesis ular apa segala macam. Terus kayak ada kabut, asap di luar jendelanya, ada siluet. Akhirnya selesai, aku balik lagi ke Bandung. Karena akunya masih posisi galau nih, Mang. Kayak di sepanjang jalan tuh kayak, aduh maaf ya, masih kayak minta maaf sama Rama tapi ngedumel sendiri gitu dalam hati.
sambil galau itu tuh ya gimana caranya aku nggak terlalu inget deh sama Rama. Akhirnya dari situ aku mulai lagi ke dunia malam, pulang pagi, tapi job tetap jalan, job MC apa segala macam masih tetap jalan, tapi akunya nggak fokus gitu loh Mang. Akunya nggak fokus karena masih mikirin Rama. Dan di rumah pun kayak yang apa ya, kalau kata Sundanya mah lengiten. Jadi kayak kesepian yang biasanya setiap kali di rumah bareng ngopi, setiap kali selesai job kita ngopi bareng di teras gitu. Kita santai bareng di teras atau sambil rebahan kita cerita-cerita ada kegiatan apa hari ini, cerita apa, terus kejadian apa. Aku pasti selalu cerita dan gak ada satupun yang ditutupin dari Rama. Setelah meninggal Rama itu uang bertambah nggak? Uang memang bertambah Mang. Pasti bertambah. Tapi kosong. Gak ada yang bikin semangat. Kayak, dapat banyak nih. Biasanya kan kalau abis dapat ngelakuin sesajen kan kita bertambah kan uangnya. Bertambah uangnya dan otomatis kan hura-hura nih biasanya. Biasanya aku seneng. Yes, nambah nih. Nanti mau kemana ya sama Rama. Kita selalu ada planning kayak gitu. Kayak keluar pulau, kayak misalkan minggu depan Bali yuk. Tiba-tiba kayak gitu. Healing terus ya? Ya kayak seminggu sekali kayak mau kemana nih, nongkrong di mana gitu. Itu teman-teman ditraktir semua? Iya. Dibayarin? Aku yang bayar. Nah pada titik ini itu sudah apa aja yang dimiliki? Untuk materi ya masih kayak orang-orang pada umumnya sih Mang, rumah, mobil 2 satuan kan sama Rama, terus kayak motor, terus itu cash semua? Iya, terus ditambahkan Rama kan suka motor gede nih, ya ada beberapa. Itu uang dari pesugihan ini. Kalau untuk uang hasil kerja keras, aku nyaranin ke Ramanya ditabung aja ya. Udah nggak apa-apa, ini uang aku juga masih banyak, kan uang aku uang kamu juga. Emang sama-sama kayak gitu sama Ramanya. Jadi uang Rama pribadi hasil kerja keras dia pure kan, ditambah sama hasil kerja keras aku kayak ngejob MC segala macam, itu emang disatuin Mang. Kayak kebutuhan untuk sehari-hari, terus entertain klien, itu dari uang pesugihan itu. Rama sempat nanya, kamu uang banyak dari mana? Aku bilang, aku sebelum nikah atau dekat sama kamu tuh, aku dulu maklar, calo. Jadi kayak ada orang mau jual beli tanah, jual beli mobil, motor. Aku suka nyaloin gitu. Aku bilang gitu alasannya. Terus ditambahkan job-job MC sebelum sama kamu kan udah banyak. Aku bilang gitu. Oh iya. Terus ditambah aku juga ada kayak deposit ke bank. Jadi setiap tahunnya pasti ada keluar. Aku ngasih tahu mutasi rekeningnya ke Rama. Nih ini loh. Aku ada deposit ke bank ini, bank ini. Ada tempat uang atau berangkas gitu yang dirahasiakan? Ada. Yang tempat lokasi yang uang bertambah terus itu di mana? Itu ada di bawah ranjang. Di bawah ranjang itu kan ada lantai. Itu lantainya bisa keramik gitu? Iya keramik. Tapi keramiknya di bawahnya ada kayak kotak box gitu. Dan aku naro kayak tempat koin yang bisa diserut zaman dulu Mang. Itu naruhnya di situ. Dan itu yang jadi ciri si nyainya, oh nambah uangnya di sini. Digali gitu ya? Digali. Jadi kayak naro box di lantai nih, kayak digali kan. Digali terus kayak dikasih semen lagi gitu temang. Terus ya udah dikasih tutup keramik gitu ya. Jadi nggak curiga? Nggak. Dan Rama nggak tahu itu sampai dia nggak adanya. Rama nggak tahu. Akhirnya
Rama udah masuk nih, logis nih, oke tabungan kamu dari sini, dari sini, dari sini. Aku bilang, udah hidup sehari-harinya dari sini aja. Hasil kamu ngejob, hasil aku ngejob kita tabung ya. Biar nanti kamu mau beli moge baru atau aku mau beli rumah baru, kita nggak pusing. Oh ya udah. Masih kebayang juga nih, Mang, kayak waktu pas tahlilan. Kan biasanya kan suka ada rame-rame ibu-ibu bikin berkat kayak gitu kan, Mang. Aku tuh kayak masih suka samar denger Rama di kamar gitu. Kayak masih ada siluetnya gitu tuh. Ya mungkin suges aja kali ya, Mang ya. Terus kayak ditambah akunya masih suka dengar desisan ular kayak gitu, Mang. Kalau pas Rama dimakamin emang orang-orang masih kayak takut gitu. Karena semuanya normal, berjalan lancar. Tapi darahnya rembes terus. Sampai harus ganti kafan tuh 3 kali. Dan yang keempat baru berhenti. Nggak terlalu banyak seperti sebelumnya. Mungkin karena emang setengah nggak berbentuk kali ya, hancur. Selang 7 hari kan aku ngelakuin lagi nih kayak ritual. Setelah Rama pergi, terus aku ngelakuin ritual, aku ngegila lagi 3 bulan. Setelah itu ada yang deketin aku, Mang. Ada yang deketin aku dan itu nggak jauh. Itu nggak jauh, itu MD di radio aku. Ini sebelumnya aku ngingetin lagi nih, Mang, nama-nama yang aku ucap ini udah diganti semua, udah disamarin semua. Terus MD ini nih namanya Mas Yuda. Mas Yudanya juga merhatiin kan, ini masih galau nih sama Rama, masih nothing tulus. Kayak aku nih sebenarnya lebih ngeklop, lebih soulmate-nya tuh sama Rama. Kamu ngedeketin akunya hatinya masih sama Rama. Dan itu aku ngejelasin juga ke Mas Yuda kan. Mas Yuda ngerti itu. Ya udah nggak apa-apa, kita jalanin dulu aja. Akhirnya ngejalanin 6 bulan pacaran. Yudanya udah ngajakin nikah terus. Tapi hati akunya masih setengah. Udah suka sih, udah mulai suka sama Yuda. Cuman kayak fullnya masih sama Rama gitu loh, Mang. Terus akhirnya ya udah deh, ayo kita coba buka lembaran baru. Terus akhirnya nikah sama Mas Yuda. Buat nikahan itu semua dari Mas Yuda. Kalau dulu kan nikah sama Rama ya udah setengah ewang. Ramanya setengah, aku ya setengah biayanya. Gitu. Kalau ini enggak. Selesai semuanya, hajatan berjalan dengan lancar, dan memang aku pilih tanggalnya yang enggak mepet sama ritual sesajen. Karena kan aku ini baru nikah, masa mau diambil lagi kan gitu. Terus akunya juga masih trauma gitu, jangan sampai mengenaskan nih seperti Rama. Selang 3 bulan aku positif hamil. Dari situ aku mulai kurangin job MC, SPG. Aku mulai kurangin. Semuanya berjalan lancar dan aku masih ngelakuin ritual itu, Mang. Dan Yuda juga nggak tahu, Mang,
kalau misalnya aku ngelakuin pesugihan dan aku nggak seterbuka kayak Rama, aku punya tabungan di mana aja. Karena memang akunya nggak full tulus gitu sama Yuda. Karena emang Yuda tuh aku nganggepnya ya udah ini pelampiasan aja. Ini pengalihan biar aku nggak terpuruk terus karena kehilangan Rama. Akhirnya aku punya satu anak. Aku nggak bisa sebutin emang namanya. Gitu. Aku punya satu anak perempuan, cantik. Kayak ngikut sama bapaknya mukanya. Terus dari situ aku mulai makin semangat kerjanya. Setelah punya anak, aku mulai agak lupa nih sama sakit hatinya aku kehilangan Rama. Job malah makin banyak ternyata setelah klien-klien, terus teman-teman event juga tahu aku punya anak. Mereka makin ngasih banyak kerjaan. Nita, buat jajan anak kamunya job ini aja ya. Oh ya udah nggak apa-apa, pas segala macam. Terus akhirnya lambat laun anak makin gede kan, udah mau 2 tahun. Ternyata aku dikasih lagi nih Mang, dikasih anak kedua. Tapi karena jobnya kebanyakan, badan akunya juga nggak sefit dulu gitu. Anak aku nggak ada, emang pure keguguran. Bukan karena aku lupa ngasih sesajen, tapi karena memang kondisi badan akunya yang drop banget Mang. Drop banget, kecapean, terlalu banyak aktivitas, keguguran di usia kandungan 5 bulan. Aku masih kayak, aduh maaf ya nak, maaf karena mamanya kecapean, banyak kerjaan, gak jaga kondisi, jadi kamunya pergi ninggalin mama. Aku sambil kan itu dikuret Mang, langsung kan awalnya kan darah tuh, pendarahan. Aku langsung bilang ke Mas Yuda, Mas pendarahan. Ya udah, akhirnya langsung ke rumah sakit. Sampai rumah sakit, dokter mutusin buat kuret. Yaudah akhirnya dikuret, dikasih janinnya. Aku masih pakai gini Mang, kayak maaf ya nak, maaf gitu. Akhirnya udah dibawa sama Mas Yuda buat dimakamin. Pelan-pelan nih aku kayak coba buat ikhlas, karena kan aduh aku juga pengen gitu kayak teman-teman yang udah punya 2 anak, 3 anak gitu loh Mang. Pelan-pelan Mas Yudanya juga ya semangat lagi ya, gak apa-apa, berarti bukan rezeki kita. Iya Mas, aku bilang. Pelan-pelan ya aku juga belajar coba ikhlas anak kedua kita. Ya pelan-pelan mulai bangkit lagi, semangat lagi. Mas Yuda juga selalu ngingetin, masih ada anak kita loh yang pertama. Dia juga masih butuh kasih sayang kita, perhatian ekstra, karena kan usianya baru mau 2 tahun kan. Iya Mas. Akhirnya aku pelan-pelan semangat lagi, mulai kerja lagi. Dari situ udah nih rutin, kan tiap bulannya selalu kan ngelakuin ritual itu. Dan sama kayak sebelumnya, bilang ke Mas Yuda tuh, aku mau ke mama ya, tapi bawa Dede. Akhirnya bawa anak pertama aku ke mama. Aku nitipin doang, Ma nitip ya, aku mau ada ketemu klien. Aku alasannya di Semarang. Ya udah nggak apa-apa Neng, katanya, nggak apa-apa Teh. Udah gitu nitipin akunya ke Gunung Bolo. Kalau pas sudah punya anak kayak gitu Mang, udah punya anak nitipin anak dulu, karena kan Mas Yudanya kan kerja, jadi di rumah ya masa sama Mbak gitu, sama ART.
Kalau sama ART ninggalin 2-3 hari kayaknya nggak tenang emang ya. Nggak terlalu percaya gitu aku sama ART. Sudah gitu udah ritual pasti aku langsung pulang ke Cirebon dulu ngambil Dede. Lambat laun ternyata kondisi kesehatan aku makin turun Mang. Setelah keguguran dan dikuret itu. Makin turun, makin suka sakit-sakitan bagian rahim. Rambut juga mulai rontok gitu, kayak mulai kalau periksa ke dokter itu didiagnosisnya ada GERD. Ada GERD, terusnya gak boleh stres dikit langsung rontoknya banyak. Kayak orang habis kemo itu rontoknya segitu. Ternyata itu dampak dari pesugihan. Karena mendekati selesai perjanjian nih Mang. Dan itu kan karena di tahun ke-6. 6 mau ke-7. Sampai di sini udah berapa nyawa yang dikorbankan? 2. Awal janin. Yang kedua Rama. Aku kan mulai agak curiga nih. Aku tanya ke Mas Gilang. Mas, kondisi aku sekarang gini. Kesehatan aku mulai turun. Kira-kira kenapa ya? Udah dicek ke dokter. Udah Mas. Terus kata dokter gimana? Aku cuma didiagnosis ada asam lambung yang terlalu parah. Asam lambungnya terlalu parah. Penyakit lambung kamu parah. Kata dokter gitu. Harus jaga pola makan, terus jaga pikiran juga, jangan terlalu stres. Kata dokter gitu Mas. Cuman kan aku nggak terlalu percaya nih sama dokter, pasti ada faktor lain. Kira-kira apa ya Mas ya? Kamu ini udah tahun ke-6 ya, mau ke-7. Iya Mas. Nanti aku tanya ke Mbah Bejo dulu ya, kira-kira ada faktor lain nggak? Kayak gitu. Iya Mas. Nah parah-parahnya nih Mang, pas aku mau ada job tiba-tiba kesehatan aku turun drastis. Aku sampai nggak sadar, sampai pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Dan rencana aku habis job itu tuh kan lusanya itu kan Jumat Pon. Lusanya itu Jumat Pon. Harusnya aku mulai persiapan nih Mang buat ngelakuin sesajen. Itu aku jatuh sakit, dirawat, dan akhirnya aku lalai buat ngelakuin sesajen itu. Aku ya gimana nggak stres ya Mang ya, maksudnya dengan tekanan dari pesugihan itu kan harus nyari alasan setiap bulannya. Ditambah juga semenjak keguguran sikapnya Yuda berubah jadi kasar, dari bahasa kasar, dari fisik juga kadang suka main tangan. Kadang aku ngelakuin kesalahan kecil aja dia maki-maki. Padahal nggak ada kekurangan ya, istilahnya ekonomi cukup gitu ya. Cukup, lebih malah. Tapi Yudanya dari sini berubah semenjak aku keguguran. Dia emang nyemangatin aku, tapi ketika aku ngelakuin kesalahan kecil, dia kayak langsung maki-maki. Kayak, lo kamu, goblok lah, apa segala macem, idiot kamu. Sampai ke kayak gitu. Kayak, kok kesalahan kecil kayak aku ngelakuin kesalahan besar ya? Kenapa? Udah tuh makin stres, makin kayak aduh ini harus gimana, aku harus gimana ya. Kesehatan makin drop juga, dan ternyata memang seperti itu. Karena Mas Gilangnya nih abis aku telepon yang soal mulai aneh nih kesehatan aku gitu, selang 2-3 harinya Mas Gilang telepon, Dok memang ada faktor lain. Karena kamu mendekati akhir dari perjanjian.
kamu ini udah tahun ke-6 mau ke-7. Oh gitu ya mas, oke mas, makasih. Kamu jangan sampai lupa lagi ya. Iya mas, jangan sampai lupa lagi, tapi akunya malah dirawat gitu loh. Dirawat dan gak bisa kemana-mana. Buat ke toilet pun aku pakai kateter. Ya udah deh, mau gimana lagi, udah pasrah deh, mau siapa yang diambil. Aku ngebatin gitu, tapi kalau bisa jangan anak aku. Kalau mau ngambil suami aku, ambil. Aku ngebatin gitu. Akhirnya aku keluarkan dari rumah sakit di hari ke-4. Udah harinya nih, udah harinya harus sesajen. Mas Yuda kan di rumah sama anak, sama ART juga. Tiba-tiba pas mau lagi siap-siap mau pulang, itu ART telepon. ART telepon kalau katanya, Bu, ini bapak katanya. Kenapa bapak mbak? Iya, bapak jatuh dari kamar mandi. Jatuh dari kamar mandi, iya kepleset katanya. Terus sampai sekarang belum sadar, ada di kamar. Ya udah mbak, tunggu, aku masih di rumah sakit. Atau mbak minta tolong ke security buat bantu bapak antar ke rumah sakit. Iya bu, bawalah ke rumah sakit. Mbaknya nih telepon, Bu, aku udah sama security, udah di jalan mau ke rumah sakit, bapak masih belum sadar. Dede aku titipin ke tetangga katanya. Oh ya udah mbak, makasih. Nah di jalan itu kan karena mobil mogok, otomatis security telepon, Bu, ini bapak gimana? Ke mobil taksi aja, nanti aku ganti ongkosnya. Aku bilang gitu. Aku masih nunggu di rumah sakit, masih di ruang tunggu depan administrasi. Nggak lama mobil datang, terus masuk UGD. Dari UGD dapat info kalau Mas Yuda udah nggak ada. Karena itu memang sudah Jumat Pon. Sudah Jumat Pon dan itu jam 5 sore. Otomatis kan aku nggak ngasih sesajen. Ya udah aku mau nggak mau karena emang nothing tulus sama Mas Yuda, jadi maaf ya, cuman bisa gitu, nggak semenyesal waktu pas sama Rama. Kayak maaf ya Mas, aku bilang gitu. Karena kamu nggak ada. Pulang akhirnya pakai ambulans. Tetangga otomatis pada ngeriung di rumah. Aku masih lemah nih karena kan baru pulang dari rumah sakit. Aku istirahat di kamar, yang ngurus di luar itu Mbak. Karena dimakaminnya kan besoknya. Warga nggak ada yang curiga ya? Nggak ada karena memang jatuh dari kamar mandi. Ya, karena jatuh dari kamar mandi itu. Terus akhirnya ngeriung, semua keluarga juga datang. Tapi aku di kamar mulai dapet teror nih, Mang. Mulai dapet teror, kayak di jendela ada sekelebat bayangan, atau tiba-tiba aku mau turun dari kasur tapi kayak ada kepala ular. Terus kayak aku tidur tapi ngedenger desisan ular, kayak gimana sih, nggak enak gitu suaranya sampai aku kebangun. Terus kayak aku di kamar mandi tapi di belakang aku tuh kayak ada orang. Dan itu nggak enak banget, hampir tiap hari kayak gitu, kayak nggak tenang gitu loh. Rambutnya tetap rontok, kulit juga udah mulai kayak nenek-nenek, kayak keriput. Terusnya mulai kurus, badannya kurus banget karena apa ya, kayak tengkorak hidup aja, gimana sih Mang, kurus banget gitu.
Sudah gitu Mas Gilang juga nanya, kamu gimana keadaannya? Keadaanku sekarang gini Mas. Ya udah, mau nggak mau kamu harus nyempetin waktu buat ritual ulang. Akhirnya ritual ulang aku paksain dengan keadaan aku yang kayak gitu kan. Tapi ternyata Mbah Bejonya bilang, ini antara berhasil atau enggak ya Nduk. Oh iya Mbah, gak apa-apa, aku pasrah aja. Udah aku ya juga mulai nothing tulus gitu. Udah deh, mau berhasil mau enggak bodo amat gitu. Toh keadaan fisik aku juga kayak gini. Udah gitu selesai ritual seperti di awal yang berhubungan sama orang yang kita nggak tahu. Terus aku pulang sampai rumah, terornya masih berlanjut. Dan fisik aku juga mulai semakin drop. Kayak anak aku kan udah mulai ngomong nih, Mama sehat ya, biar bisa main lagi sama aku. Dari situ aku mulai agak semangat. Iya ya, aku harus semangat, aku harus sehat, biar anak aku nggak sendirian gitu. Karena bapaknya kan udah nggak ada, Mas Yudanya udah pergi, tinggal aku yang lagi diincer buat jadi penyelesaian gitu, akhir dari kontrak pesugihan itu. Penutupannya ya jatuhnya ya kita lagi. Abis ritual itu, ritual berhubungan badan itu, badan aku agak seger tapi rambut rontok masih, teror masih. Cuman agak seger aja, bisa apa ya, gojek-gajik lah. Itu tinggal 8 bulanan. 8 bulan. 8 bulanan mau berakhir nih kontraknya. Ya, cirinya sudah keluar semua ya. Iya. Nggak bisa dihindari itu ya? Nggak bisa, Mang. Tetap diambil. Tetap. Dan akhirnya berjalan beberapa bulan, itu job kan masih ada yang ke hold nih sama aku, masih ada yang kepegang gitu. Kayak, maaf ya, aku baru agak mendingan. Tapi kan yang namanya orang nge-MC, yang dilihat kan penampilan. Wah, aku abis-abisan di situ, kayak harus pakai wig karena kan udah mulai agak botak nih, Mang. Mulai agak botak dan nggak enak dong dipandangnya, masa MC-nya begitu. Berjalan waktu 1 bulan sebelum kontraknya habis, mendekati akhir, aku drop habis-habisan kondisi badannya, sampai nggak bisa jalan, tinggal kulit sama tulang doang. Benar-benar udah kayak hidup aja, cuman bisa rebahan di kamar. Terus juga kayak perlahan asetnya mulai dijualin, kayak motor-motor gedenya Rama kan itu masih ada di rumah. Dijualin satu-satu. Uang udah nggak nambah? Uang udah mulai berkurang. Harusnya kayak 10 gepok, ini cuman 5, cuman 3. Karena itu kan aku udah mulai nggak bisa keluar kota, Mang. Udah mulai gak bisa bergerak banyak, sampai di titik aku masuk rumah sakit karena keadaan aku yang mulai makin kritis. Akhirnya makin kritis, masuk rumah sakit dan dokter vonisnya aku kena kanker stadium akhir. Ini cerita versi mama. Katanya aku di situ nggak sadar, mulai nggak sadar. Di hari pertama itu aku ngigo kayak maaf tapi sambil nangis. Dan di yang aku alamin, yang versi aku tuh kayak mimpi tapi ketemu sama Rama kayak ya memang bilang
maaf gara-gara aku, maaf gara-gara aku. Di mimpinya tuh aku ngerasainnya kan mimpi kan, tapi di dunia nyatanya aku nggak sadar. Aku itu masuknya ke koma, kayak ngelihat orang lagi disiksa, kayak ada yang dibakar, ada yang digantung, ada yang lidahnya, ada yang ditusuk kemaluannya. Macem-macem pokoknya di situ. Terus ada yang teriak minta tolong apa segala macem. Apinya merah tapi lebih cenderung kayak biru merah gitu loh Mang. Terus kayak tiba-tiba di belakang aku itu ada anak kecil manggil-manggil, mama, mama. Aku pikir suaranya kan mirip sama anak aku yang gede kan. Aku pas lihat kok mukanya lebih mirip aku, bukan mirip Mas Yuda gitu. Aku tanya dong, kamu siapa? Aku panggil aku mama. Aku anak mama. Mama, mama. Aku pergi waktu umur aku 5 bulan di perut mama. Ternyata itu anak aku yang keguguran. Yang kecapean itu loh, Mang. Dipegang tangan aku, terus kayak, kenapa? Kok kamu ada di sini? Aku mau nolongin mama. Mama belum waktunya. Mama masih ada teteh. Teteh masih butuh mama. Aku mau tolongin mama. Tapi mama harus janji, mama harus tobat. Nggak boleh ya bikin perjanjian sama makhluk rendahan lagi. Iya, mama janji. Abis ini mama tobat. Mama nggak akan ngelakuin perjanjian sama siapapun. Ayo mama pulang. Nenek sama teteh nungguin di sana. Ya, kita pulang ya. Temenin mama ya. Maaf, mamahnya nggak bisa jagain kamu. Gak bisa jaga kamu di perut mama. Ya mah gak apa-apa. Ayo kita pulang. Akhirnya kita pulang. Kayak aku tiba-tiba merem aja. Merem ternyata bangun udah di rumah sakit. Dan masih di rumah sakit tuh itu pengajian Mang. Yasinan. Pas aku bangun tuh banyak orang, banyak ibu-ibu pengajian dan ada ustadz di situ. Ada ustadz, ada mama. Oh ternyata aku banyak dibantu. Banyak orang yang sayang sama aku. Sampai segininya. Tapi ternyata itu kayak komunitas ustazah dari salah satu pesantren di Garut. Dan yang manggil kelompok itu bukan mama, tapi Pak Ustadz. Namanya Ustadz Soleh. Ini udah disamarin emang namanya. Namanya Ustadz Soleh. Terus dari situ Pak Ustadznya ngomong ke mama kalau aku bikin perjanjian sama makhluk goib. Mama awalnya shock, tapi lama-lama mama nerima dan mikir, oh iya ya, ternyata anak saya punya aset di sana sini, beli ini itu barang-barang mewah segala macam, ternyata uangnya dari sini. Begitu aku sadar, aku diceritain kayak gitu sama mama. Mama juga bawa kabar nggak enak dari Bandung. Itu posisinya aku udah pulang Cirebon, Mang. Udah pulang Cirebon, dirawat di Cirebon. Mama ngasih tahu juga kalau rumah yang di Bandung itu kebakaran. Kebakaran, cuman karena aset-aset yang lain udah dijual buat berobat aku, 3 hari di ruangan VIP. Ruangan VIP kan nggak murah Mang, apalagi aku nggak ada cover apa-apa, asuransi apa-apa gitu. Jadi otomatis biayanya lumayan. Mama nangis, kenapa kamu sampai ngelakuin perjanjian, sampai bikin perjanjian sama makhluk goib.
Padahal dari usaha kerja keras kamu juga kamu bisa ngasilin banyak kok. Mama nggak minta kamu harta yang banyak berlimpah, enggak. Mama cuma pengen kamu hidup tenang, senang. Udah gitu aja. Mama nggak mau yang lain. Terus Pak Ustadz nyela omongan mama kan. Alhamdulillah ya teh katanya. Udah bikin perjanjiannya udah selesai. Pak Ustadz cuman bilang kayak gitu. Berarti bisa diputuskan perjanjiannya. Sebenarnya aku tuh harusnya lewat Mang. Cuman karena ditolong sama anak aku yang keguguran ini, akhirnya aku selamat alhamdulillah. Ya aku percaya sih karena ada pertolongan dari Gusti Allah ditambah juga usaha ikhtiar dari mamah, doa dari mamah, doa dari Pak Ustadz sama doa dari ibu-ibu ustazah. Itu ibu ustazah di ruangan itu tuh ada sekitar 10 orang Mang. Sama Pak Ustadz jadi 11 orang ditambah doa mamah. Otomatis nyanyinya juga mental sendiri karena doa orang-orang hebat ini gitu loh. Ya alhamdulillah Mang. Jadi tanpa kesulitan ya Pak Ustadz memutus perjanjian ini juga? Pak Ustadznya sih bilang memang agak sulit. Ada kesulitan. Cuman ditambah ada doa mamah nih. Ya udah jadi kayak berjalan lancar meskipun agak sulit tapi lancar Mang. Oke. Dari situ langsung sadar kembali? Iya, sehat? Itu 3 hari. Ya harus belajar agak jalannya masih susah. Pelan-pelan mulai kuatin badannya. Harta udah mulai menipis? Menipisnya kalau dari segi uang hasil kerja keras menipis Mang. Tapi kalau dari hasil pesugihan itu udah selesai. Hilang semua? Hilang. Dengan cara apa selain kebakaran? Karena dijual buat aku berobat. Ditambah tabungan aku. Udah nol aja ya? Udah nol. Mobil apa habis semua? Udah wassalam. Gitu. Dari situ aku sadar iya ya. Kalau bukan karena doa mama sama anak aku, mungkin aku udah gak ada. Akhirnya aku mulai lagi pelan-pelan dengan cara yang halal, berkah. Mulai ya ibadahnya juga mulai pelan-pelan diperbaiki. Ya udah mulai 5 waktu. Terus kayak meskipun ada bolongnya tapi ya udah gitu. Sehari sudah itu jauh lebih baik dari lebih dulu. baik dari yang dulu. Kalau dulu kan pure enggak, 5 waktu enggak. Terus kayak udah enggak nyentuh dunia malam karena ya keadaan ekonomi juga mulai pelan-pelan. Ayo deh kerja apa aja yang penting halal. Hasil sedikit yang penting berkah. Itu nggak ada gangguan lagi dari si goibnya? Udah nggak ada Mang. Ngejar-ngejar, ngintilin? Enggak. Cuman Ikutin, dari Mbah Bejonya masih telepon. Sampai sekarang? Kalau sekarang enggak. Apa? Telepon minta apa? Kayak apa ya, dia ya yang digangguin. Bukan akunya, tapi dianya yang digangguin. Marahnya ke sana? Iya. Aku dapat infonya dari Mas Gilang karena kan Mbah Bejonya nggak punya nomor aku, tapi nelponnya ke Mas Gilang. Marah-marah ya? Iya, marah-marahnya ke Mas Gilang. Otomatis kan Mas Gilang kan bilang ke aku, telepon gitu. Tapi dicuekin aja? Dicuekin sama Mas Gilang ya jadinya. Unik juga ya, artinya pesugihannya berhasil dan berhasil pula memutuskan perjanjiannya. Alhamdulillah. Karena anak dan ibu ya. Jadi uang-uang itu yang di dalam lantai juga habis? Karena kebakaran itu Mang. Oke, yang di Bandung itu? Iya. Nggak ada jejak ya? Nggak ada jejak. Siapa tahu kebakaran sih nggak kebakar. Tetap. Mungkin hoki nanti yang nemuinnya ya? Iya. Udah dijual juga? Udah dijual rumahnya. Teh Tata pernah percaya bahwa cinta bisa menyembuhkan segalanya. Saat hidupnya mulai bersinar, sosok yang ia cinta justru malah pergi. Digantikan oleh bayangan perjanjian lama yang menagih tumbal. Air mata menjadi saksi
ketika cinta berubah menjadi kutukan. Hingga akhirnya di batas antara doa dan dosa, Teh Tata memilih melawan, memutus ikatan tak kasat mata itu. Dan kini ia sadar, tidak semua cahaya membawa terang. Info untuk sobat semua yang belum mencet tombol gabung dan belum masuk ke member area, silakan jalan-jalan di situ untuk nonton kisah-kisah yang tidak ada di video regular ya. Karena di sana ada kisah mistis yang tidak bisa ditampilkan di sini. Oke, mudah-mudahan sobat suka dengan fitur tambahan dari Malam Cekam.